Fork MTB rasa rigid. Fork MTB rasa rigid. Ini open ya, ini lock. Di lock kita ginikan juga, nggak main guys. Wah, sama sekali mati total. Ini kita open, kita tekan, sama sekali nggak bisa guys. Jadi inilah tugas kita, mau kita benerin, kita cek apanya yang bermasalah, apakah banyak airnya, apakah udah bertanah atau stensionnya udah berkarat. Gawat. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Hobi Sepeda MTB, channel yang bertujuan berbagi ilmu tentang dunia sepeda, upgrade, perbaikan, juga trek goes maupun trabas ataupun wisata. Nah, hari ini kita ada job lagi nih. Gak habis-habisnya kita terus berbagi ilmu tentang dunia sepeda nih ya. Makanya jangan lupa di like dan di subscribe. Nah, hari ini kita dapat sepeda, dapat job, bukan dapat sepeda, dapat job dari Wak Ucok. Kalian tahu pasti Wak Ucok. Wak Ucok itu pastinya orang Medan. Betul, orang Medan. Dia dari tim KKBC yang sukanya dibilang napas tua. Kenapa? Karena umurnya udah 50 up. Tapi sukanya nanjak-nanjak. Jadi hari ini dia udah janji dari kemarin ya, udah janji mau benerin fork. Forknya mati nih. Seperti ini ya. Fork MTB rasa rigid. Fork MTB rasa rigid. Ini open ya, ini lock. Di lock kita ginikan juga, nggak main guys. Wah, sama sekali mati total. Ini kita open, kita tekan, sama sekali nggak bisa guys. Jadi inilah tugas kita, mau kita benerin, kita cek apanya yang bermasalah, apakah banyak airnya, apakah udah bertanah atau stensionnya udah berkarat. Jadi jangan kemana-mana, yuk sekarang kita bongkar. Sekali lagi, please like and share ke kawan-kawan grup goes kalian. Kalau kalian melihat ini, udah pasti kalian anak goes. Yuk, sekarang kita bongkar sepedanya. Gawat. Nah guys, kita sudah di bengkel. Lanjut kita lakukan pembongkaran pada wheel set, habis itu brake set dan forknya kita turunkan guys. Oke, langkah pertama kita buka dulu QR-nya ya, quick release. Kita buka dulu. Nah, sudah terbuka. Lanjut kita buka bagian baut dari kaliper bawah master rimnya ya. Terus kita buka pengait dari kabel rim. Lanjut kita buka bagian bawahnya ya. Jangan lupa digetok. Supaya apa bang digetok? Supaya pipa yang ada di dalam ini yang dikunci dengan baut L ini bisa terlepas dari dudukannya. Dudukan bagian botol fork. Nah ini lanjut kita buka, kita tekan, kita press ke bawah supaya fork bisa terbuka. Tapi guys, karena ini fork udah mati ya, zim ya. Jadi harus kita bongkar dari framenya. Nah ini udah saya coba berkali-kali juga nggak mau lepas. Biasanya ya gampang aja ngelepasnya. Oke, lanjut kita buka
baut stem, terus kita buka spacer ringnya ya. Nah ini spacer ringnya, dan nanti kita buka juga spacer press ya. Kenapa? Ya karena kita harus buka dari bawah ya. Lanjut kita lepasin forknya di bawah. Oke. Dan ini sekali lagi kita cek, ini bautnya udah lepas dan pipa bagian dalamnya juga udah lepas. Lanjut kita press pakai double kaki. Kita tekan-tekan juga nggak bisa juga guys. Ini memang fork memang betul-betul bandel. Jadi kita semprot cairan di sini supaya cairannya bisa masuk, dan kita gebuk-gebuk supaya kotoran yang ada di dalamnya juga bisa terlepas. Lanjut kita tes lagi, buka pakai kaki guys. Nah ini secara alami nih supaya bisa terbuka. Nggak bisa juga guys. Langkah terakhir kita gunakan dongkrak ya, dongkrak untuk mobil, tapi yang mode manual ya, bukan yang hidrolik. Ini juga pernah saya alami sekitar 1 tahun lalu ya. Saya juga pernah bongkar seperti ini ya. Forknya memang betul-betul zinc ya, karena karena korosi yang ada di dalam forknya itu berlebihan guys. Itu forknya merek Zoom kalau nggak salah ya. Kalian bisa lihat di galeri saya. Oke guys, berhasil kita buka. Jangan lupa dilapis ya kain ya atas bawahnya, supaya tidak merusak permukaan dari fork tersebut. Dan di ujungnya aja pun guys, kita masih kesulitan untuk membukanya guys. Terakhir kita coba pakai kaki dan berhasil. Oke. Kelewatan ini bandel ya guys, kotornya kelewatan. Nah ini stansionnya kita coba, kita zoom dari dekat. Nah ini stansionnya seperti ini guys. Jadi jamur-jamur inilah guys yang buat fork tuh nggak bisa main ya. Dia ketahan di dalam botol fork. Botol fork itu ada fiber di dalamnya guys, dan itu celahnya sangat kecil. Jadi kemungkinan besar dia untuk main itu ngenjot itu agak berat karena ini. Nah ini karena kotoran-kotoran ini ganjel di sela-sela antara stanchion dan botol fork. Oke. Nah ini dia jelas ya, kayak gini kotornya, ngeri. Nanti ini kita bersihkan semua sampai bersih ya. Nah ini kita bersihkan pakai cairan ya. Oke, lanjut juga botolnya nanti ini kita bersihkan dalamnya semua. Oke. Yuk sekarang kita lanjut bersihkan semuanya. Nah sekarang udah bersih semua, kita pakai cairan khusus, dan untuk pernya ini kita pakai brus kawat ya guys, karena karetnya kelewatan bandel, jadi harus pakai brus kawat. Terus kita lanjut pasang, kita kasih grease bagian sini ya. Kalau kalian nggak ada grease khusus fork, kalian bisa pakai grease rotary tapi dicampur oli fork ya. Semua itu bisa guys, karena ini masih tipe coil. Kalau tipe air atau angin, kalian bisa pakai grease khusus ya. Oke lanjut, kita pasang ini sabuknya atau karetnya nih ya. Ini jangan sampai nggak ada guys. Jadi kalau ini nggak ada, nanti penyebabnya bisa bunyi-bunyi waktu fork main. Krek krek krek. Kenapa seperti itu? Karena lengkungan dari per tersebut nyentuh stanchion bagian dalam. Alhasil ya gitu menghasilkan suara. Antisipasi kalau nggak ada sealnya, kalian bisa pakai laban hitam ya. Nah jadi ini
kita lakban hitam tipis ya, jangan tebal-tebal, karena nanti kalau tebal-tebal dia juga nggak bisa masuk. Oke, seperti ini, nggak bisa masuk. Dan kita buka lagi, terus kita lakban lagi yang baru, dan akhirnya bisa masuk. Terus lanjut kita pasang tutup. Nah ini jangan sampai miring ya guys. Kalau miring ini aduh bisa rusak bautnya ini, sebab dia dratnya pakai drat plastik. Lanjut kita kunci dengan kunci khusus fork ya. Oke, mantap. Terus kita bersihkan stanchion. Kita kasih grease bagian ini, bagian asnya dan bagian botolnya, juga bagian dalamnya. Terus kita tambahkan oli sedikit ya di bagian dalam ya, di bagian dalam botol, supaya pelumasannya lebih merata ya. Untuk takarannya gimana? Takarannya feeling aja guys, atau kira-kira 10 mili juga udah oke. Oke, ini hasilnya mantap. Kita tes dan ini udah lembut guys. Nah, jadi gak ada namanya fork mati lagi. Oke guys, jadi buat kalian yang masih stay di sini dan terus menyaksikan video ini, jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, ini penambahan oli ya dari bagian bawah ya, sekedar 10 mili aja guys, kanan kiri. Jadi biar stanchionnya merata untuk pelumasannya. Kalau grease aja guys, dia nggak bisa merata guys, karena dia nggak menyebar. Oke. Dan sekali lagi saya ingatkan buat kalian yang hobi sepeda, hobi main sepeda, oprek-oprek sendiri, setel-setel sendiri, kalian bisa pantau terus channel saya ini, channel yang berbagi ilmu tentang dunia sepeda, perbaikan, juga trek ya. Nah ini sepeda dari KTM dengan memakai fork SR Santur XCR, tapi yang pertama keluar nih XCR nya ya. Oke. Nah ini udah bagus, udah selesai. Lanjut kita pasang ke sepedanya, dan ini kita lakukan pembersihan dulu ya guys. Oke, udah bersih, udah mantap. Lanjut kita pasang ini tadi adapter bagian bawah ya, adapter headsetnya bagian bawah kita pasang. Terus mimis keranjangnya. Lanjut kita pasang spacer pressingnya dan spacer ringnya. Lanjut kita pasang lagi stem, kita lakukan penguncian. Terus kita setel ya nanti keringanannya ya, supaya jangan ringan kali dan jangan sampai juga oblak. Kalian bisa setel ini ya. Untuk atasnya ini khusus untuk pressing ya. Oke, jadi kalian bisa atur kekencangannya dari yang baut atas ini. Nah ini kalian bisa atur semau kalian. Setelah itu untuk kanan kirinya kalian bisa setel kemiringan dari roda depan. Nah ini kita putar-putar, pastikan jangan seret atau jangan goyang ya. Oke, jadi settingan udah pas. Lanjut kita pasang kabel rem dan kaliper bagian bawah. Pasang juga bautnya atas bawah dan kencangi. Bisa resolusi 4K 4K. Kalau ini enggak, 28 gram dia. Kalau ini 6 gram. Ini 256. Kalau yang lama 128. Jadi oke, lanjut kita pasang wheel setnya. Dan setelah kita pasang wheel set, baiknya kita lakukan pengetesan di sini. Lanjut sehabis itu kita tes di tempat pertama kali kita tadi, buat kata sambutan. Karena di situ agak sepi guys. Kalau di pinggir jalan ini berisik guys. Oke, lanjut kita tes. Oke, rem berfungsi, wheel set juga nggak lengket, aman, mantap. Oke, ini pengetesan pertama kita di bengkel dulu. Nah ini fork bekerja dengan sempurna ya guys. Nah jadi nggak ada yang namanya lengket-lengket lagi guys. nah kalau tadi kita banting dia mental-mental, hari ini kita coba banting. Sekarang kita coba banting setelah kita lakukan servis ya. Kan juga mendal-mendal lagi dia.
nggak mendal-mendal lagi. Mantap settingannya kan. Tuh kan. Nah. Macam port angin. Nah, lengket. Nah. Sama sekali nggak bisa guys. Oke guys, jadi udah selesai kita perbaikin dan hasilnya mantap. Walaupun tadi penuh dengan drama ya, jeripaya ya, karena ini betul-betul lengket, pernya udah bekarat, terus tensionnya juga udah berjamur. Nah, berjamur itu guys karena kurangnya perawatan ya, kurangnya perhatian, jadi nggak pernah dirawat. Jadi ya itu. Jadi kalau bisa kalian tuh perbaikan fork tuh 3 bulan sekali atau sesering mungkin lah, karena kalau kita main terabasan atau hujan-hujanan itu perlu ya perawatan ini, apalagi saat hujan-hujanan. Hujan-hujanan tuh guys, saat kita main air masuk dalam celah-celah ini ya, celah-celah seal ya, jadi dia ngendap di dalam, nggak keluar, bercampur sama oli yang di dalam, akhirnya dia berjamur guys. Jadi untuk hari ini itu aja ilmu yang bisa saya share, saya bagi ke kalian semua. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like dan di subscribe. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar, pasti saya jawab. Buat kalian yang kiranya mau lebih dekat dari ini sama saya, mau lebih dekat sama saya, gabung aja guys di kolom komunitas. Jadi di situ bisa kalian komentari, langsung saya jawab. Kalian bisa tanya jawab langsung sama saya. Oke, terima kasih. Ini udah maghrib nih, saya selesaikan hari ini juga karena besok Bang Ucok ini mau goes dia. Dia rajin goes, bisa setiap hari atau 2 hari sekali. Yang lain aman, sealnya juga masih aman. Kalau coil itu seal nggak perlu kali diganti guys, karena seal itu hanya untuk debu ya. Nah, dia hanya untuk debu, biar supaya debu air jangan masuk ke dalam. Kalau untuk oli dia nggak menggunakan oli hanya pelumas biasa aja. Oke, kita tes lagi.